Ada kata idinawa. Ninawa itu bisa ada penguatan karakter di situ, yaitu ada niat baik dan cita-cita. Ada sitinaja, toleransi, bagaimana bersikap yang sepantasnya dalam pergaulan. Ada siri napace, harga diri dan kepedulian. Ada resopa temangi nalete pamase dewata. Itu karakter religius, kerja keras dan disiplin. Ada sipakatau, sipakalebih, sipakaingat, menghargai dan bersahabat. Ada taruhannya adalah falsafah hidup masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang bisa juga menjadi sumber rujukan kita dalam membelajarkan karakter kepada anak-anak kita dan bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam anak-anak kita membuat teks, genre teks. Bisa saja genre-genre itu teman-teman guru sesuaikan dengan berbagai macam genre teks tadi yang saya sampaikan. Jadi ini fleksibel. Kita juga memperhatikan kecenderungan anak-anak kita untuk memilih karifan lokal yang dia sukai dan yang dia minati. Jadi guru tinggal mengarahkannya saja. Kemudian selanjutnya di sini saya memberikan contoh. Ada misalnya ini ada teks hasil karya siswa budaya Tabe. Ini ada beberapa rujukan yang diambil. Rujukan itu diambil dari internet dan dari observasi lapangan. Jadi anak-anak ketika mereka observasi langsung ke lapangan kemudian diperkaya dengan rujukan-rujukan melalui internet, itu bisa mereka membuat sebuah teks seperti teks ini. Ini cenderung ke teks eksposisi hasil kerjanya anak-anak. Judulnya adalah Budaya Tabe Karifan Lokal Sulawesi Selatan. Di sini kita perhatikan anak-anak kita sudah mampu menyusun teks karifan lokal berdasarkan struktur teks eksposisi, yaitu ada pernyataan posisi, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Di sini kan sebenarnya kalau kita memperhatikan teks-teks seperti ini itu sudah banyak di internet. Tapi ketika kita tidak mengarahkan anak-anak kita untuk mempelajari ini, untuk menyadari bahwa ada kearifan lokal di daerahnya, di lingkungannya yang ternyata mempunyai nilai-nilai yang lebih bagus dibandingkan dengan mungkin mereka sudah mempelajari berbagai macam teori atau budaya yang sebenarnya mereka tidak sadari menyukai itu lewat media sosial. Jadi bagaimana kita guru berusaha mempertahankan atau menjadi benteng terakhir dalam membendung budaya-budaya asing, tentunya itulah tadi yang saya sampaikan bahwa gerakan literasi berbasis kearifan lokal ini adalah merupakan hal yang sepatutnya kita laksanakan oleh seorang guru, karena memang sudah sesuai dengan hakikat juga dari pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Tidak perlu lagi kita merubah kurikulum, tidak perlu kita menambah dan sebagainya, dari integrasi. Sudah ada di dalamnya bahwa teks itu mempunyai fungsi sosial dan fungsi untuk bagaimana anak memproduksi teks sehingga bisa menyampaikan ide-idenya. Seperti contoh yang saya sampaikan tentang hasilnya anak-anak, hasil pekerjaannya siswa tentang budaya Tabe di Sulawesi Selatan. Mengapa budaya Tabe ini perlu? Karena memang syarat dengan nilai-nilai yang mungkin ada mirip di Nusantara, tapi khasnya kita itu ada. Dan itu anak-anak sudah diajarkan sejak kecil. Ketika dia lewat, anak-anak kita lewat di depan orang tua, selalu ada kata itu muncul. Bahkan kita biasa refleks mengucapkan itu meskipun sudah bukan lagi di Sulawesi Selatan. Kita di Jawa atau di daerah lain bisa refleks mengucapkan itu karena itu sudah menjadi bagian dari
kehidupan kita selama kita berinteraksi dengan orang tua kita, lingkungan kita sejak kecil di Sulawesi Selatan, khususnya kita di etnis Bugis. Di sini yang terakhir ada paragraf terakhir, itu adalah penegasan ulang yang menyatakan bahwa budaya Tabe sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan tabe permisi sambil berbungkuk setengah badan bila lewat di depan kesimpulan atau yang sedang bercerita. Mengucapkan iye dalam bahasa Bugis, enggi, bahasa Jawa, jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan. Ramah dan menghargai orang lebih tua, serta menyayangi yang muda. Inilah di antara ajaran-ajaran kita, falsafah kita sebagai orang Bugis, sesungguhnya yang termuat dalam lontara yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Bugis. Itu adalah contoh teks persuasi hasil kerja siswa yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi mereka. Catatan saya dari materi yang saya bawakan adalah bahwa memang gerakan literasi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu insya Allah akan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, menguatkan karakter siswa. Dan dengan melestarikan kearifan lokal maka akan memperkaya khasanah budaya Nusantara sebagai alat pemersatu bangsa. Itu catatan kecil saya di bulan bahasa 2020. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan sesuatu yang bisa menggerakkan kembali budaya literasi kita buat anak-anak kita, sehingga apa yang telah digiatkan selama ini kembali kita gelorakan, terutama teman-teman penggiat literasi di Kabupaten Sidendeng Rapang. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Sebenarnya ide-ide ini sudah ada sebelumnya, saya tinggal mengulang saja. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang, kampus saya juga, dan Universitas Prinseu Lampung yang telah melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa memfasilitasi juga untuk menyampaikan ide-ide terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Suleha. Ibu Suleha. Ya. Silakan dilanjut, Bu. Jadi baik, terima kasih kepada Pak Rustam Effendi yang telah mengambil alih tadi, dan mohon maaf kepada peserta karena keterlambatan saya. Jadi baik, tadi baru saja kita saksikan pemakalan dari Pak Aris. Selanjutnya Ibu Andi Nurlela. Sebelumnya saya